Sebuah kosan di tengah kota terkenal sangat tenang dan bersih. Tapi ada satu kamar yang tak pernah ditempati lebih dari 3 bulan. Penghuninya selalu pergi atau hilang. Sampai suatu hari, seorang mahasiswa menemukan file rekaman CCTV, dan apa yang terekam membuatnya histeris dan trauma seumur hidup. Selamat datang di Bunga Malam, tempat di mana kisah-kisah gelap terungkap satu persatu. Kalau kamu suka cerita horor yang tak hanya menyeramkan tapi juga mengaduk perasaan, klik subscribe sekarang, aktifkan loncengnya, dan siapkan dirimu. Karena malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah kelam tentang wajah terakhir yang terekam di CCTV kos-kosan. Dan wajah itu bukan manusia. Namanya Reza Pratama, mahasiswa tingkat akhir jurusan arsitektur dari Semarang. Ia baru saja menerima beasiswa untuk menyelesaikan skripsinya di salah satu kampus ternama di Jakarta. Karena ingin fokus dan tidak ingin terganggu hiruk-pikuk kosan anak-anak baru, Reza memilih tempat tinggal yang lebih tenang, kos-kosan sederhana di gang kecil dekat kampus yang direkomendasikan seniornya. Namanya Kosan Bularas. Dari luar, bangunannya tampak biasa. Dinding cat hijau pudar, pagar besi tua yang kadang berderit ketika dibuka, dan lorong sempit menuju tangga menuju lantai 2. Tapi ada sesuatu yang membuat Reza merasa nyaman begitu masuk ke dalam halaman kecil kosan itu. Suasana sunyi dan sejuk, sangat berbeda dari kebanyakan kos di tengah kota. Bularas, sang pemilik kos, adalah perempuan paruh baya yang awalnya tampak sangat ramah. Rambutnya selalu disanggul rapi, wajahnya penuh keriput tapi bersih, dan senyumannya, entah kenapa membuat Reza agak merinding. Bukan karena jahat, tapi ada yang terlalu tenang dari sorot matanya. Ia memberi Reza kunci kamar 203, sebuah kamar di pojok lantai 2, persis di ujung lorong panjang. Kamu cocok di kamar ini, tenang, jauh dari keramaian. Bagus buat nulis skripsi, kata Bularas sambil tersenyum. Tapi kemudian, ia menambahkan kalimat yang membuat Reza agak heran. Kalau nanti tengah malam dengar suara orang nangis atau ketukan pintu, jangan langsung dibuka, ya. Biasalah, kadang ada yang drama. Reza tertawa kecil, meski dalam hatinya bertanya-tanya. Maksudnya suara dari kamar lain, Bu? Bularas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan menepuk bahu Reza. Kamar ini, ya begitulah. Kamu anak baik, pasti kuat. Hari pertama berjalan biasa. Reza menata barang-barangnya, menyusun buku arsitektur di rak kecil, dan menyambungkan wifi kos yang kecepatannya ternyata cukup kencang. Ia senang karena koneksi lancar, suasana tenang, dan tetangga kamar juga sepi. Kamar 202 kosong. Kamar 204 tertutup rapat dan lampunya mati. Mungkin lagi pada mudik atau sibuk, pikir Reza. Menjelang malam, ia makan mie instan sambil menonton film di laptop. Udara dingin mulai merayap dari jendela kecil di atas ranjang. Jam menunjukkan pukul 1.47. Ia mulai mengantuk, lalu mematikan lampu dan merebahkan diri di kasur. Tapi tepat pukul 2.13, ia terbangun karena suara. Bukan suara alarm. Bukan suara kucing di atap. Tapi suara ketukan pelan di pintu. Toh, 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 3 kali. Pelan tapi sangat jelas. Reza membuka matanya perlahan. Ia menunggu. Mungkin itu mimpi. Tapi kemudian, suara itu muncul lagi. Toh, toh, toh. Diikuti oleh suara tangisan lirih. Suara yang nyaris seperti bisikan. Hiks, hiks. Tangisan perempuan, pelan, terdengar seperti orang sangat sedih, atau sangat ketakutan. Dengan setengah sadar, Reza bangkit dan mendekat ke pintu. Ia tak berani membukanya langsung. Ia hanya mendekat dan menempelkan telinga ke permukaan pintu kayu itu. Halo? Tidak ada jawaban. Hanya suara isakan pelan, yang kini justru terasa makin dekat. Tapi anehnya, saat ia mengintip dari lubang pintu, lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara tangisan itu masih terdengar. Kini bahkan seperti berasal dari dalam kamar.
Jantung Reza berdetak cepat. Ia langsung menyalakan lampu dan memeriksa seluruh ruangan. Kamar mandi, kosong. Lemari, tidak ada siapa-siapa. Di bawah kasur, bersih. Tidak ada tanda-tanda orang masuk. Tapi suara tangisan itu terus terdengar samar-samar, seperti bergema dari dinding atau dari pikirannya sendiri. Setelah beberapa menit, suara itu meredup dan menghilang. Reza kembali ke kasur dan memaksa dirinya tidur. Pagi harinya, saat ia bangun, ia menemukan bercak air kecil di lantai dekat pintu kamar mandi. Seperti bekas langkah basah seseorang yang baru keluar dari kamar mandi. Tapi Reza belum mandi. Bahkan semalam pun, ia tidak masuk kamar mandi sama sekali. Ia mengucek matanya, merasa tidak enak badan. Mungkin aku ngelindur, pikirnya. Tapi ada perasaan aneh, bahwa ia tidak sendiri di kamar itu. Hari itu, Reza merasa lebih tenang. Ia mencoba menepis kejadian semalam sebagai halusinasi karena kelelahan. Ia bahkan tertawa sendiri saat mengingat betapa paniknya dia hanya karena suara ketukan pintu. Tapi tetap saja, malam itu meninggalkan bekas tidak nyaman. Ia pun pergi keluar untuk mencari udara segar dan belanja kebutuhan kos seperti sabun, deterjen, dan makanan instan. Ia bertekad untuk tidak takut, dan menganggap semuanya hanya kecelakaan telinga dan pikiran yang terlalu sensitif di tempat baru. Namun saat malam tiba dan Reza hendak menyalakan laptop untuk mengerjakan revisi desain 3D, ia baru sadar sesuatu hilang. Charger laptopnya tidak ada di meja. Ia tahu persis semalam ia meletakkannya di atas meja belajar, dekat botol minum dan buku catatan. Tapi sekarang hanya ada buku dan kertas, charger itu hilang. Ia mencari ke seluruh penjuru kamar. Di bawah kasur, di tas, bahkan membuka koper yang sudah tertutup rapi. Nihil. Reza mulai panik, karena tanpa charger, ia tidak bisa bekerja. Laptopnya hanya sisa 12%. Pikirannya langsung menuju satu kemungkinan, seseorang masuk ke kamarnya. Tapi bagaimana caranya? Pintu tidak rusak, jendela terkunci, dan tidak ada tanda-tanda kamar diacak. Keesokan harinya, Reza memberanikan diri untuk bertanya ke Bu Laras. Bu, boleh lihat rekaman CCTV nggak ya? Saya kehilangan charger, semalam ditaruh di meja tapi hilang. Wajah Bu Laras langsung berubah. Senyumnya hilang. Ia menatap Reza dengan sorot mata tajam, lalu berkata pelan, CCTV di lantai 2 itu, rusak, nak. Sudah lama. Lagi pula, untuk charger, ya jangan berpikiran buruk dulu. Mungkin hanya lupa naruh. Reza merasa ada yang tidak beres. Nada bicara Bu Laras terdengar berbeda dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang ingin ditutupi. Tapi ia tak ingin berdebat. Ia hanya mengangguk dan kembali ke kamarnya dengan rasa penasaran yang membakar. Malam harinya, Reza menceritakan kejadian itu pada Dimas, sahabatnya yang kuliah di jurusan IT dan hobi utak-atik perangkat jaringan. Dimas adalah tipe teman yang skeptis, logis, dan suka tantangan. Mendengar ada sistem CCTV yang rusak, ia justru tertarik. Bisa jadi CCTV-nya bukan rusak, tapi cuma dikunci aksesnya, kata Dimas. Malam itu juga, Dimas datang ke kosan membawa laptopnya dan alat kecil seperti USB dongle. Ia memindai jaringan Wi-Fi di area kosan dan menemukan jaringan tersembunyi bernama 203 admin. Ini, nih, akses CCTV lama. Aku bisa coba masukin bypassnya. Reza merasa ragu, tapi penasaran lebih besar dari rasa takutnya. Mereka berdua duduk di lantai, menatap layar laptop milik Dimas yang mulai menampilkan feed CCTV dari lorong lantai 2, termasuk dari kamera depan kamar Reza. Dimas memutar rekaman malam sebelumnya. Waktu disetel ke pukul 1.30 hingga pukul 3. Mereka mempercepat tayangan. Awalnya biasa saja, lorong gelap, tidak ada aktivitas. Sampai sekitar pukul 2.12, tampak pintu kamar Reza sedikit bergerak. Lalu, dari bagian bawah pintu, muncul sesuatu. Bukan manusia.
Tapi tangan pucat, kurus, seperti tangan anak kecil tapi tulangnya menonjol dan kukunya hitam panjang. Tangan itu merayap dari bawah pintu, lalu perlahan merambat ke dinding, seperti laba-laba. Wajah Reza langsung memucat. Itu, apaan? Dimas diam. Ia memperbesar gambar. Lalu mereka melihat lebih jelas, tangan itu muncul dari kolong tempat tidur. Bukan dari luar kamar. Artinya, makhluk itu sudah ada di dalam kamar sebelum Reza tidur. Tubuh Reza mulai gemetar. Di layar, sosok itu muncul perlahan. Ia merangkak keluar dari kolong tempat tidur. Sosok kecil, kurus, kulitnya pucat kehijauan, rambutnya acak-acakan. Ia berdiri di sisi tempat tidur Reza, dan menatap wajah Reza yang sedang tertidur pulas. Tapi yang paling mengerikan adalah saat makhluk itu mengangkat tangannya, dan menyentuh wajah Reza, lalu perlahan menaiki tubuhnya, dan mendekatkan wajahnya ke wajah Reza, seolah menempelkan. Lalu, ia menoleh ke arah kamera. Wajahnya kabur, tapi jelas sekali, ia tersenyum. Senyum lebar tak manusiawi, dengan gigi tipis panjang dan mata legam tanpa bola mata. Reza langsung menutup laptop. Tubuhnya lemas. Mas, itu beneran? Itu di kamarku? Dimas hanya mengangguk pelan. Kayaknya, dia bukan nyolong. Dia kayak, nempel. Dia tidur bareng lo. Malam itu, Reza tidak bisa tidur. Ia menyalakan semua lampu, menutup cermin, dan duduk memeluk lutut di pojok ruangan. Ia merasa dipantau dari kolong tempat tidur, dari belakang lemari, dari sudut-sudut kamar yang tak bisa ia jangkau dengan pandangan. Tapi yang paling membuatnya tidak tenang, adalah bayangan samar di cermin kamar mandi. Saat ia menatap wajahnya sendiri, ada momen singkat di mana bayangan itu tidak menirukan gerakannya. Seolah, cermin itu memantulkan wajah lain. Keesokan harinya, Dimas kembali datang membawa hasil rekaman malam sebelumnya. Tapi kali ini, yang terekam bukan hanya sosok dari kolong tempat tidur. Rekaman CCTV menunjukkan Reza sedang tertidur seperti biasa. Tapi sekitar pukul 2.17, sosok Reza, yang tidur, mendadak membuka mata, lalu menatap lurus ke arah kamera. Wajahnya tidak berekspresi. Tapi matanya, hitam legam. Ia tidak bangun, tapi matanya terbuka selama 3 menit, lalu perlahan, tersenyum. Senyuman yang sama seperti makhluk dari malam sebelumnya. Lalu perlahan, ia kembali memejamkan mata seolah tak terjadi apa-apa. Dimas menghentikan rekaman. Reza, itu bukan lo. Itu, sesuatu yang udah nyamar jadi lo. Reza tak menjawab. Air matanya menetes. Ia mulai paham bahwa makhluk itu bukan hanya menyentuhnya, tapi mencoba menjadi dirinya. Dan jika itu benar, mungkin, suatu malam nanti, yang bangun bukan Reza yang sebenarnya. Pagi itu, Reza memutuskan untuk tidak diam. Dengan wajah pucat dan mata merah karena tidak tidur, ia menemui Bularas yang sedang menyiram tanaman di halaman depan kos. Saat Bularas melihat Reza, senyumnya langsung menghilang. Wajahnya berubah datar. Bu, saya mau bicara. Tentang kamar saya. Tentang CCTV. Dan tentang makhluk yang muncul di dalam rekaman, ujar Reza dengan suara tercekat. Bularas menatapnya lama, lalu meletakkan selang air perlahan. Kamu sudah lihat, ya? Reza mengangguk. Itu bukan mimpi, kan, Bu? Saya nggak gila, kan? Bularas menghela napas panjang, lalu memberi isyarat agar Reza mengikutinya masuk ke ruang tamu. Ia mengunci pintu, menutup tirai, lalu berjalan ke sebuah lemari kayu tua yang tertutup debu. Dari lemari itu, ia mengeluarkan sebuah buku catatan tua, agak menguning dan sampulnya retak-retak. Di depannya tertulis, data penghuni kosan 2A. Ia membukanya pelan. Di halaman tengah, tertulis daftar nama-nama penghuni kamar 203, lengkap dengan tanggal masuk dan keluar. Reza menatap halaman itu. Beberapa nama tercoret dengan tinta merah. Ada yang hanya bertahan seminggu. Ada yang 2 bulan.
Tapi ada juga yang tidak memiliki tanggal keluar, hanya tanda silang dan catatan kecil di samping, hilang, tidak kembali, atau bunuh diri. Ini semua orang-orang yang pernah menempati kamar 203? Tanya Reza. Bu Laras mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Yang terakhir sebelum kamu, namanya Farhan. Mahasiswa teknik. Anak baik. Pendiam. Suatu malam dia minta keluar dari kos, katanya merasa diawasi. Esoknya, ditemukan jatuh dari jembatan layang. Tapi CCTV terakhir menunjukkan dia berbicara dengan seseorang, padahal dia sendirian. Reza menahan napas. Tangannya gemetar membuka halaman demi halaman. Nama-nama itu seperti jeritan bisu dari masa lalu. Setiap orang yang menempati kamar itu, entah menghilang atau meninggal dengan cara tak wajar. Apa makhluk itu yang membunuh mereka? Bu Laras menggeleng. Aku nggak tahu pasti. Tapi menurut orang pintar yang pernah ke sini, kamar itu terikat. Dulu pernah terjadi sesuatu. Seorang penghuni pertama, perempuan, kabarnya dibunuh pacarnya sendiri di kamar itu. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Pacarnya juga hilang. Tapi sejak itu, penghuni kamar 203 selalu merasa ada yang ikut tidur di sana. Reza menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin keluar. Ia ingin pergi jauh dari tempat itu. Tapi dalam hatinya, ada rasa takut yang lebih besar. Bagaimana kalau makhluk itu sudah ikut? Malam itu, Reza membereskan semua barangnya. Ia tidak peduli harus tinggal dimanapun, asal bukan di kamar itu lagi. Ia keluar dari kosan tanpa pamit. Dimas menjemputnya dan mereka menyewa kamar harian di hotel murah dekat stasiun. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sehari. Saat Reza bercermin di kamar hotel, ia melihat bayangan lain muncul di belakangnya. Bayangan yang menatapnya lurus dengan senyum miring yang sama seperti dalam rekaman CCTV. Ia berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia menyalakan kamera depan ponsel, sesosok wajah muncul samar di pojok layar. Besoknya, Dimas menelepon. Lo sehat, Za? Iya, kenapa? Semalam lo video call sama gue. Tapi ada yang aneh. Lo diem, cuma senyum. Gue pikir lo bercanda. Tapi mata lo kosong. Kayak bukan lo. Reza langsung lemas. Ia tidak pernah menelepon siapapun malam itu. Ia pun mencoba kembali ke rumah orang tuanya di Semarang. Tapi saat di dalam bus malam, seorang anak kecil yang duduk di kursi sebelahnya berkata dengan polos. Om, kenapa bawa teman, sih? Mukanya serem. Reza menoleh dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi anak itu terus menatap ke arahnya sambil menggambar di buku kecilnya. Gambar itu, dua orang tidur di ranjang, tapi salah satunya memiliki wajah hitam tanpa mata. Sesampainya di rumah, Reza memutuskan untuk tidak keluar kamar. Ia tidak berani menatap cermin. Tidak menyalakan kamera. Tidak merekam apapun. Tapi gangguan itu makin menjadi. Setiap malam, ia merasa ada yang duduk di sisi ranjangnya. Suhu kamar mendadak dingin. Telinganya mendengar bisikan, kadang jelas, kadang samar. Pinjam wajahmu bentar, ya. Ah, cuma pengen rasain tidur kayak kamu. Dimas, yang khawatir, akhirnya menghubungi seorang ustaz untuk minta bantuan. Mereka melakukan ruqyah dan membersihkan barang-barang milik Reza. Tapi selama prosesi itu, ustaz tersebut jatuh pingsan. Dan setelah sadar, hanya berkata satu hal. Makhluk itu sudah menyatu. Dia tidak lagi tinggal di kamar. Tapi tinggal di bayangan. Hari-hari berikutnya dilalui Reza dalam ketakutan yang konstan. Ia tidak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana gangguan. Wajah-wajah di sekitarnya terasa asing. Setiap kali ia melihat ke jendela, ia merasa sedang dilihat balik. Setiap pantulan, baik di layar HP, sendok, atau bahkan permukaan air, memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai. Ia jadi jarang tidur.
Matanya sayu, tubuhnya kurus. Ibunya mulai khawatir. Tapi Reza hanya mengurung diri. Ia takut kalau tidur, bukan dirinya yang akan bangun. Malam itu, sekitar pukul 2 pagi, ayah Reza mengetuk pintu kamarnya. Tapi tak ada jawaban. Setelah dibuka paksa, kamar kosong. Semua barang ada di tempat. Tapi Reza tidak. Yang aneh, laptopnya menyala. Kamera masih aktif. Di layar, tampak wajah Reza duduk menatap ke arah kamera. Tapi tubuhnya tidak ada di kursi. Yang tertangkap di layar hanyalah wajah. Separuh bayangan. Separuh senyum. Dan sinyal Wi-Fi rumah tiba-tiba muncul jaringan baru dengan nama 203 bukan Reza. 2 hari setelah hilangnya Reza, sebuah video misterius muncul di kanal YouTube lamanya. Channel itu sebelumnya hanya berisi tugas kuliah dan vlog singkat. Tapi video terakhir ini diberi judul, "Jangan tatap wajahku terlalu lama." Durasi, 3 menit 13 detik. Thumbnailnya hanya wajah Reza yang menatap lurus ke kamera dengan latar hitam. Isi video dimulai dengan suara nafas berat. Gambar pertama adalah Reza duduk di pojok kamar yang gelap, hanya diterangi cahaya redup dari layar laptop. Matanya cekung. Tangannya gemetar. Ia bicara pelan. "Aku nggak tahu siapa yang akan nonton ini. Tapi kalau kalian nemu videonya, tolong, jangan lihat wajahku terlalu lama. Karena yang sedang bicara ini mungkin bukan aku lagi." Reza lalu menceritakan tentang kamar 203. Tentang sosok yang muncul dari kolong tempat tidur. Tentang wajah yang muncul di cermin. Dan tentang bagaimana, perlahan, makhluk itu mulai belajar menjadi dirinya. "Aku bisa rasain dia sekarang. Bahkan saat aku bicara, kadang-kadang aku bisa dengar dia ikut dalam pikiranku." Di menit kedua, 30, Reza mendekat ke kamera. Wajahnya perlahan berubah. Bukan efek. Bukan glitch. Tapi pergeseran bentuk wajah secara nyata. Senyum yang lebih lebar. Mata yang membesar. Kepala yang miring tidak wajar. Lalu suara lain menyusup ke dalam narasinya. Suara anak kecil. "Sekarang giliranku, ya." Video itu berakhir dengan suara decitan dan layar yang berkedip. Tapi di detik terakhir, frame membeku menampilkan 2 wajah Reza dalam satu layar. Satu tersenyum tenang. Satu lagi menyeringai dengan gigi tajam dan mata hitam legam. Video itu viral dalam semalam. Komentar bermunculan. "Gue nonton video ini jam 2. Sekarang gue dengar suara ketukan di jendela. Sumpah, gue screenshot wajah terakhirnya dan waktu gue lihat lagi, bentuknya beda." Wajah Reza di akhir video itu, sekarang muncul di galeri HP gue. Padahal gue gak simpen gambarnya. Video itu sempat ditakedown oleh YouTube karena dianggap mengandung unsur disturbing content. Tapi beberapa salinan sudah tersebar di internet, dan banyak yang masih menontonnya hingga kini, karena rasa penasaran, atau karena tertantang. Sementara itu, kamar 203 kembali kosong. Tapi sinyal Wi-Fi bernama 203 server kembali muncul tiap malam pukul 2 pagi. Kadang aktif selama 13 menit, kadang lebih lama. Tapi selalu diikuti oleh kejadian ganjil. Penghuni kos merasa ketindihan. Bayangan aneh terekam di kamera. Wajah ganda muncul saat selfie. Bu Laras menutup kosan lantai 2. Tapi rumor menyebar bahwa kamar itu masih bisa diakses, kalau kamu tahu cara memanggilnya. Caranya? Aktifkan hotspot jam 2.13 dengan nama, "Aku Reza." Dan tunggu. Jika berhasil, kamu akan menerima file bernama wajah terakhir 203 MP4. Dan kalau kamu berani membukanya, mungkin, suatu malam nanti, kamu juga akan bermimpi sedang tidur di ranjang yang bukan milikmu. Dengan seseorang, yang wajahnya terlalu mirip denganmu. Itulah kisah kelam dari kamar 203. Tentang Reza. Tentang wajah terakhir yang terekam di kamera. Dan tentang makhluk yang tidak lagi tinggal di dalam kamar.
tapi tinggal di balik layar. Menunggu kamu menatapnya terlalu lama. Jangan lupa subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng jika kamu berani. Karena kisah selanjutnya, mungkin datang dari pantulan cermin di kamarmu.